Siapakah orang yang menolak dan tidak suka untuk dibimbing dan didampingi? Biasanya adalah orang yang sudah merasa cukup dengan dirinya sendiri. Orang yang dengan label kemandirian, maka dia akan berjuang mati-matian hanya dengan kekuatan diri sendiri dan tidak mau diganggu, tidak mau diusik. Seringkali orang-orang semacam ini berpikir bahwa kalau saya kerja sendiri itu akan lebih cepat, itu akan lebih baik daripada saya bersama dengan orang lain atau didampingi atau dibimbing oleh orang lain. Sebenarnya ada kandungan arogansi di dalam ungkapan-ungkapan yang berlabelkan kemandirian. Padahal pada dasarnya sebuah realita dan kebenaran adalah bahwa tidak satu pun dari kita yang bisa menjalani kehidupan kita sendirian. Kita perlu didampingi, dan begitu pula dengan segala keterbatasan kita. Setiap kita butuh bukan saja didampingi, tapi juga dibimbing. Dan satu-satunya bimbingan dan pendampingan yang paling penting serta paling baik untuk hidup kita sebagai orang-orang percaya adalah bimbingan dan pendampingan Tuhan. Karena itu marilah kita belajar rendah hati untuk memberi diri dibimbing dan didampinginya. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan yang menyapa kita lagi hari ini. Dari Keluaran pasal 33 ayat 14 sampai 15 dalam dialog Allah dengan Musa saat Musa dipanggil untuk melayani bangsa Israel. Lalu ia atau Tuhan berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Lalu satu lagi dari Mazmur 25 ayat yang ke-9. Ia, Tuhan, membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Musa terkenal sebagai sosok yang pribadi paling lemah lembut di dunia ini. Itu pernah digelari kepada Musa karena dia punya hati yang peka, perasaan yang cukup halus, sekaligus juga dengan perasaan halusnya itu dia bukan tipe orang yang sebenarnya single fighter atau mau berjuang sendiri. Saat dia berjuang sendiri, dia kelelahan sampai mertuanya Yitro mengatakan untuk berbagi tugas. Bekerjalah bersama, jangan sendirian, engkau akan menjadi lelah. Dan kali ini saat dialog Musa dengan Allah yang disebutkan percakapan mereka seperti percakapan antar teman, ini memberitahukan kepada kita tentang satu komitmen sekaligus keunggulan Nabi Musa yang patut kita teladani. Perhatikan bagaimana dia meresponi jaminan dari Tuhan yang membimbing dan mendampinginya. Dikatakan oleh Tuhan, "Aku sendiri yang hendak membimbing engkau." Kalimat ini mengandung sebuah makna bahwa kalau ada kata "aku sendiri", Tuhan yang akan menemani. Tuhan yang akan turun tangan, campur tangan tanpa perantara. Ketika dikatakan "aku sendiri", berarti Tuhanlah yang sungguh-sungguh akan ada bersama dengan orang yang dia bimbing. Makanya waktu dia katakan "aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu", sebenarnya di dalamnya terkandung ada dua yang Tuhan berikan, yaitu pembimbingannya dan pendampingannya. Dan respons Musa adalah respons sosok lemah lembut yang rendah hati dengan mengatakan, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini." Musa hendak mengatakan bahwa tanpa perantara, aku mau engkau sendiri yang membimbing kami. Kita seringkali menjadi orang-orang percaya yang hanya mendengar suara Tuhan dari perantara-perantara, yaitu orang-orang yang menyampaikan firman, mungkin juga renungan-renungan yang kita dengarkan, mungkin juga dari kata orang kita mendengar tentang Tuhan. Tapi pengalaman bersama dengan Tuhan itu patut dan dapat berlangsung dalam hidup kita bila kita menyadari Tuhan sendiri yang mau berbincang dengan kita, Tuhan sendiri yang mau membimbing kita, Tuhan sendiri yang mau betul-betul intervensi dalam hidup kita.
Dan disinilah kita perlu mengalami Tuhan, bukan sekedar dengar dari kata orang, tapi secara langsung kita mengalami dibimbing oleh Tuhan. Dan itu baru terjadi saat kita tidak bergantung lagi kepada manusia, tidak bergantung lagi pada kekuatan diri sendiri, tidak bergantung lagi kepada apa yang kita harapkan dari dunia ini. Bukankah sudah dikatakan dalam kitab suci, celakalah orang yang mengandalkan hidupnya kepada manusia, celakalah orang yang menyandarkan dirinya kepada manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang benar-benar secara langsung mau didampingi dan dibimbing oleh Tuhannya. Dan respons Musa menunjukkan kerendahan hatinya. Jangan suruh kami berangkat dari sini kalau bukan Engkau sendiri yang menuntun kami. Dan perhatikan bagaimana Tuhan menuntun bangsa pilihannya itu. Ada tiang awan pada siang hari menudungi bangsa itu dari panasnya terik matahari di padang gurun. Dan ada tiang-tiang api yang menyertai pada saat malam tiba, yang menghangatkan mereka dari serangan udara dingin di padang gurun. Dan ini menjadi tanda Tuhan sendiri yang membimbing mereka. Tinggal sekarang pertanyaannya, maukah kita belajar dari Musa? Rendah hati untuk dibimbing. Sebagaimana Mazmur 25 ayat 9 tadi dikatakan, ia membimbing orang-orang yang rendah hati, ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dengan kata lain, ada syarat dari kita untuk mengalami pendampingan dan bimbingan Tuhan, yaitu apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati yang bukan sekedar bicara hati seorang hamba, tapi hati yang mau rela benar-benar dibimbing. Ini menandakan bahwa betapa vitalnya kebergantungan kita kepada Tuhan dalam iman percaya kita. Dan betapa fatalnya kalau kita tidak bergantung kepadanya. Karenanya hari ini, beri dirimu dengan rendah hati, rela dan rendah hati dibimbing dan didampingi. Pesan sabda Tuhan hari ini mau beritahu bahwa Tuhan membimbing dengan pendampingannya dan Dia mendampingi kita dengan bimbingannya. Karenanya seperti Musa, jangan pernah melangkah tanpa rela dibimbing dan didampinginya. Sabda Tuhan mau nuntun kita hari ini, mau melegakan dan menopang kita saat melangkah menjalani apapun juga. Jaminan pembimbingan dan pendampingan Tuhan itu patut kita pegang teguh. Dan jangan pernah melangkah tanpa instruksi dari Tuhan, tanpa bimbingannya, juga tanpa interaksi dengan Tuhan, tanpa pendampingannya dalam hidup kita. Selamat dibimbing dan didampinginya. Selamat dengan rendah hati dan rela hati memberi diri dibimbing dan didampingi. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.